dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan tentang lembar kerja peserta didik 5 tentang analisis SOP penerimaan. Tindakan petugas gudang tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam SOP, yang seharusnya pada umumnya penerimaan barang harus dilakukan berdasarkan dokumen yang dilengkapi dan sah, seperti surat jalan atau faktur. Jika surat jalan tidak ada atau tidak lengkap, barang tidak boleh diterima untuk memastikan kelancaran proses administrasi dan akuntabilitas. Namun, dalam situasi darurat bisa saja ada pengecualian atau prosedur khusus yang mengatur penanganan kasus seperti ini, misalnya dengan membuat catatan khusus atau laporan terkait penerimaan barang tanpa surat jalan. Sebaiknya, tindakan ini harus segera dilaporkan ke pihak yang berwenang untuk menghindari masalah di kemudian hari dan tetap menjaga integritas sistem penerimaan barang di gudang. Jadi, jika tidak ada kebijakan khusus yang membenarkan tindakan tersebut dalam situasi darurat, maka tetap bisa dianggap tidak sesuai dengan SOP yang ada. Sekian pemaparan materi dari saya. B. Menjelaskan risiko apa saja yang akan terjadi jika prosedur tersebut terus dilakukan. Jawabannya yaitu jika petugas gudang menerima pengiriman barang dari supplier tanpa surat jalan yang lengkap dan memutuskan untuk tetap menerima barang tersebut karena keadaan darurat, maka beberapa resiko yang dapat terjadi adalah yang ke-1 kerugian keuangan, yang kedua biaya tambahan, dan yang ketiga keterlambatan pengiriman. Jika perusahaan menerima barang tanpa surat jalan yang lengkap dan tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan, maka dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan dari pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Ririn Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, poin A dan poin B. Soalnya ialah pemeriksaan kualitas barang dilakukan setelah barang disimpan di rak penyimpanan. Dalam kasus ini, terdapat 2 poin pertanyaan. Poin A ialah, menurut Anda apakah pertanyaan di atas adalah hal yang benar? Jelaskan alasannya. Menurut saya, pernyataan di atas adalah tindakan yang salah, karena pemeriksaan barang seharusnya dilakukan sebelum barang disimpan di rak penyimpanan, karena untuk memastikan bahwa spesifikasi pemesanannya sudah sesuai dan dalam kondisi yang baik. Demikian, jika barang tidak sesuai ataupun memiliki kerusakan, dapat langsung diajukan pengembalian sebelum dicatat oleh petugas penerimaan barang. Soal poin B adalah kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan pemeriksaan kualitas barang pada saat penerimaan barang. Waktu yang paling tepat adalah setelah barang diterima dari supplier atau sebelum barang disimpan di rak penyimpanan. Pemeriksaan langsung ini bertujuan agar menghindari potensi masalah seperti barang yang cacat, barang yang memiliki kerusakan atau tidak sesuai dengan spesifikasi pemesanannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marisa Aulia. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4 bagian A. Soal nomor 4 yaitu sebuah perusahaan menerapkan sistem FIFO (Fresh In Fresh Out) untuk mengatur persediaan barang. Tetapi pada praktiknya, petugas gudang seringkali mengambil barang dari bagian belakang rak penyimpanan. Soal bagian A yaitu jelaskan apa dampak yang akan muncul dari tindakan yang dilakukan oleh petugas gudang tersebut terhadap sistem FIFO. Yang pertama, penumpukan stok lama. Barang yang lebih lama masuk akan tetap berada di gudang lebih lama yang menyebabkan berisiko penurunan kualitas barang, misalnya barang menjadi kadaluarsa. Yang kedua, penggunaan ruang penyimpanan yang tidak efektif. Rak belakang tidak digunakan secara efektif sehingga dapat menyebabkan kekurangan ruang penyimpanan. Yang ketiga, ketidaksesuaian catatan stok. Pengambilan stok yang tidak sesuai dengan sistem FIFO dapat menyebabkan pencatatan persediaan menjadi tidak akurat sehingga akan menyulitkan pengelola inventaris dan laporan keuangan. Yang keempat, penurunan efisiensi operasional.
Penyimpanan dari sistem pivot tersebut akan mengganggu alur kerja yang terstruktur, mengurangi efisiensi operasional gudang. Yang kelima, pengurangan kualitas pelayanan, pengadaan barang yang tidak tepat, dan kerusakan barang dapat mengurangi kualitas pelayanan kepada pelanggan. Terima kasih. Jelaskan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut agar sistem pivot berjalan dengan efektif. Jawabannya yaitu 1. Kedisiplinan dan kepatuhan petugas. Tingkat disiplin petugas dalam mematuhi SOP sangat berpengaruh, tetapi petugas yang tidak disiplin akan cenderung mengabaikan langkah-langkah penting dalam prosedur penerimaan barang. 2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan yang memadai. Peralatan yang diperlukan untuk memeriksa kualitas barang seperti alat ukur dan timbangan harus tersedia dan berfungsi dengan baik. Ketiga, pelatih dan kompetensi karyawan. Karyawan harus dilatih secara rutin untuk mematuhi dan melaksanakan SOP dengan benar. Pemahaman yang kurang akan membuat penerapan SOP menjadi tidak efektif. Keempat, menjelaskan dan kelengkapan SOP. SOP yang rumit atau tidak jelas dapat membingungkan petugas. SOP harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan memuat langkah-langkah yang rinci dan terstruktur. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi dan konsisten. Adanya pengawasan oleh manajer atau supervisor akan membantu memastikan SOP dilaksanakan dengan benar. Evaluasi rutin juga diperlukan untuk menilai kepatuhan sebagai SOP. Yang keenam, sistem komunikasi yang baik dengan pemasok. Informasi mengenai pengiriman barang dan standar kualitas harus dikomunikasikan dengan baik antara perusahaan dan pemasok untuk menghindari kesalahan dan penerimaan barang. Yang ketujuh, tata letak dan pengelolaan gudang yang efisien. Susunan rak dan lokasi penerimaan barang yang tertata rapi dalam memudahkan proses pemeriksaan barang sesuai SOP. Terima kasih. Baik, saya Nida. Di sini saya akan menjelaskan untuk poin nomor 5, di mana di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk memastikan agar semua karyawan dapat mematuhi dan menjalankan mengenai SOP penerimaan barang. Nah, untuk poin yang pertama, di sini bisa dengan cara memberikan pelatihan dasar SOP penerimaan barang kepada karyawan. Dengan menyelenggarakan pelatihan dasar mengenai SOP penerimaan barang, itu akan membantu seluruh staf atau karyawan yang terlibat itu mendapatkan pembelajaran maupun pembinaan agar dia bisa menjalankan dan mematuhi SOP sesuai dengan standar yang berlaku pada perusahaan di tempat dia bekerja. Nah, hal ini juga memiliki tujuan, yaitu tujuannya yang pertama untuk meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan administrasi, dan memastikan kepatuhan SOP pada semua karyawan. Nah, lalu untuk poin yang kedua, itu ada dengan menyediakan buku panduan SOP. Dalam menyediakan buku panduan SOP, kita juga harus memperhatikan bagaimana cara pembuatan dan isi dari buku SOP yang kita sediakan. Misalnya dengan menggunakan bahasa yang jelas, lalu singkat, dan sistematis. Kemudian bisa juga disertai dengan visualisasi agar memudahkan para staf atau karyawan memahami dan menerapkannya pun dia mudah dan sesuai dengan yang ada pada buku panduan SOP. Nah, lalu untuk poin yang ketiga, yaitu ada dengan menyediakan checklist dan formulir pengecekan. Dengan menyediakan checklist dan formulir pengecekan, itu akan memastikan bahwa semua tahapan-tahapan SOP itu dijalankan sesuai dengan standar. Dan juga hal ini bisa membantu dalam proses pencatatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan barang. Nah, hal ini juga bisa membantu kita untuk memastikan kualitas barang, meningkatkan efisiensi dan akurasi, dan juga mengurangi kerusakan dan kerugian pada barang yang kita terima. Untuk poin yang terakhir, yaitu ada dengan cara evaluasi dan feedback secara berkala.
Dengan evaluasi secara berkala, itu dapat membantu kita untuk mengidentifikasi mengenai hambatan-hambatan yang terjadi atau dialami pada saat melakukan penerimaan barang, sehingga kita dapat melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Nah, dengan adanya evaluasi atau feedback secara berkala juga, itu dapat membantu kita dalam mengurangi risiko kerusakan dan ketidakteraturan dalam proses penerimaan barang. Lalu, dengan evaluasi yang dilakukan secara rutin, itu dapat membantu perusahaan memiliki data yang akurat dan jelas yang nantinya akan digunakan untuk audit, penilaian kinerja, ataupun untuk pengambilan keputusan yang berbasis data. Lalu di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin 5 yang kedua, yaitu mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penerimaan barang. Faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penerimaan barang, yang pertama di sini ada kejelasan dan kelengkapan SOP. Untuk kejelasan SOP sudah saya singgung pada pembahasan nomor 5 yang pertama, yaitu bisa dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, jelas, dan sistematis. Untuk kelengkapannya itu di dalam SOP harus disusun dimulai dari tahapan pemeriksaan dokumen sampai ke tahap terakhir yaitu pencatatan administrasi, sehingga para karyawan bisa dengan mudah menerapkannya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Lalu yang kedua yaitu kepatuhan terhadap SOP. Hal ini meliputi kedisiplinan karyawan dalam mengikuti SOP sesuai dengan standar yang berlaku. Lalu yang kedua ada pengawasan atau manajemen dari pimpinan untuk memastikan bahwa standar operasional penerimaan barang diikuti dengan baik. Nah, lalu yang ketiga yaitu adanya sanksi atau teguran untuk siapa saja yang melanggar standar operasional penerimaan barang. Lalu untuk poin yang ketiga yaitu ada ketersediaan sumber daya. Hal ini meliputi ketersediaan sumber daya manusia, alat bantu dan teknologi, serta ruangan dan fasilitas yang dapat menunjang proses penerimaan barang yang terjadi. Lalu poin selanjutnya yaitu ada perubahan teknologi. Perubahan teknologi itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan barang. Lalu yang selanjutnya ada ketepatan dan keakuratan data, dan yang terakhir ada komunikasi. Nah, itu dia mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan barang. Sekian dari saya, terima kasih.